Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Handini dengan NIM 12010126148 dari kelas LSLTP SLTA PAI 4A. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD Kons. Nah, jadi adapun judul materi yang akan saya jelaskan di dalam video ini yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Bagaimana kelanjutannya? Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian di dalam pengembangan diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal yang sesuai dengan potensinya, sehingga siswa itu sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Jadi, jenis-jenis layanan bimbingan konseling ini terdiri dari 9 jenis. Adapun layanan yang pertama yaitu layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan atau konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang lain itu dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama orang tua yang memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan baru yang dimasukinya. Adapun materi kegiatan layanan orientasi ini menyangkut yang pertama itu seperti pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu meningkatkan hubungan sosial siswa. Lalu selanjutnya kurikulum dan aspek-aspeknya. Adapun tujuan dari layanan orientasi ini yang pertama yaitu memberikan kemudahan penyesuaian diri terhadap pola kehidupan sosial. Lalu yang kedua, penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi, situasi, dan kehidupan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan anaknya. Lalu selanjutnya yang kedua itu layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak yang lain dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua yang menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Adapun materi layanan informasi ini menyangkut yang pertama yaitu tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Lalu yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya. Dan yang ketiga, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Dan adapun yang terakhir yaitu syarat-syarat yang memasuki suatu aspek jabatan karir dan prospeknya. Jadi adapun tujuan layanan informasi itu adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang dipergunakan untuk mengenal diri dan merenakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Dan tujuan yang ingin disampaikan dengan penyajian informasi yaitu para siswa dapat mengorientasikan dirinya sebagai informasi yang diperoleh terutama untuk kehidupannya baik semasa masih sekolah maupun setelah tamat sekolah. Lalu selanjutnya poin ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Yaitu layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, magang, kegiatan kulikuler atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi dari peserta didik. Adapun materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran ini meliputi penempatan kelas siswa,
penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, membantu dalam kegiatan program khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu pelajaran, perbaikan maupun program penggayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur PDMK atau UMPTN. Lalu adapun tujuan layanan penempatan dalam penyaluran itu ada dua. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum ini pelaksanaan penempatan dan penyaluran yang diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya, yang kesesuaian terhadap tempat dalam mengembangkan diri seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Lalu yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari pelaksanaan tempat dan penyaluran ini lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya, yaitu membantu siswa mencapai kematangan dan dalam pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan kesenian yang sesuai dengan program kurikulur dan persiapan karir atau melanjutkan perguruan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Lalu yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Adapun materi kegiatan layanan bimbingan belajar ini meliputi yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman tentang diri, terutama tentang pemahaman sikap, sifat, kebiasaan, bakat, minat, kekuatan, dan penyalurannya. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat luas. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin dan berlatih secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling penyelesaian permasalahannya. Adapun materi kegiatan layanan konseling perorangan ini meliputi yang pertama yaitu pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri dan kelemahan, bakat dan minat serta penyalurannya. Lalu yang kedua yaitu pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat, bertingkah laku sosial baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling. Adapun kegiatan atau pendukung bimbingan dan konseling yaitu terdiri dari 6 kegiatan. Adapun yang pertama yaitu aplikasi instrumen data. Jadi aplikasi instrumentasi data ini adalah kegiatan pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lainnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, baik itu berupa tes maupun non-tes yang bertujuan untuk memenuhi peserta didik dengan segala karakteristiknya yang memenuhi peserta didik dengan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data ini adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu konferensi kasus. Jadi konferensi kasus ini adalah kegiatan yang membahas permasalahan peserta didik dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya atau terselesaikannya permasalahan klien. Lalu yang keempat yaitu kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah ini merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah klien. Lalu yang kelima yaitu alih tangan kasus. Jadi alih tangan kasus ini merupakan kegiatan untuk
memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien atau peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak yang lain yang lebih kompeten seperti kepada guru, mata pelajaran atau konselor, dokter serta ahli lainnya dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat, tuntas dan permasalahan yang dihadapinya melalui orang lain ini lebih kompeten dan fungsi kegiatan ini adalah untuk pengentasan atau penyelesaian. Lalu poin terakhir yaitu operasionalisasi dan penggunaan hasil kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung ini berfungsi untuk mendukung dan membantu penyelenggara berbagai layanan bimbingan konseling. Jadi kegiatan pendukung ini sangat penting dan diperlukan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesibukan pelaksanaan kegiatan pendukung juga jangan sampai mendesak dan mengecilkan penyelenggara layanan bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih utama itu. Itulah penjelasan dari saya. Semoga video dari penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.